Ibunya Maya itu pernah datang ke rumah mereka, jadi kayak ngeliatin anak lah gitu kan. Dia ngeliat ibunya ini sama orang, kayak ada ibu-ibu parubaya gitu, pakaiannya kayak zaman dulu. Pas mau pamit pulang ditanyalah, "Mah, sama siapa tadi? Temennya mana?" gitu. "Enggak, mama sendirian." Dia kayak kaget kan. "Ah, terus tadi siapa?" Terus Maya bilang, "Kamu tentu kerasukan, suaramu tuh jadi perempuan." Dan bilang kalau jin yang merasuki kamu, dia bertujuan untuk memisahkan kita. Jadi ini kayak santet pemisah gitu. Iya, ustadznya bilang gitu, santet pemisah. Kejadian yang paling seram menurut Mbak Maya yang dialami oleh keluarga itu apa? Dari suami atau dari saya? Dari suami? Dari suami itu kalau lihat saya kayak nenek-nenek gitu. Nenek gue pernah berkata, wanita adalah racun dunia. Emang benar begitu? Nah, ngomong-ngomong soal racun, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita horor tentang racun dan juga cerita horor dari Kalimantan. Kemarin tweetnya tuh viral, sampai 11 juta viewer lah kalau nggak salah. Halo, Gina Wup. Halo, apa kabar? Sekarang ganti nama jadi Gina Wup. Oh enggak ya? Gina Wis ya? Gina Wis. Nggak bercanda. Gina Wis tuh? Nggak, gitu doang. Nah, Gina kemarin tweetnya viral tentang racun sangga. Racun sangga itu apa? Racun sangga itu singkatnya adalah salah satu jenis santet yang ada di Kalimantan. Oh, namanya racun sangga. Betul. Bedanya apa tuh sama santet-santet atau sihir yang selama ini kita udah pernah denger gitu? Kalau dari hasil yang aku cari tahu ya mendalam soal racun sangga ini, secara umum kan black magic itu ada ya di mana-mana gitu, nggak cuma di Kalimantan dan lain-lain. Nah, di Kalimantan itu ada tingkatannya lah, ada 3 jenis gitu. Yang pertama adalah santet biasa yang kayak ngirim barang secara goib. Terus yang kedua racun. Kalau racun ini ada bendanya, berarti ada bendanya. Nah, ini salah satunya adalah jenis racun sangga tingkatannya. Dan yang paling tinggi itu adalah yang sihir yang langsung bisa mematikan dengan cepat gitu. Jadi racun sangga ini levelnya medium lah gitu. Nah, ternyata ini juga udah memakan korban ya racun sangga ini katanya. Iya, jadi ada beberapa orang yang pernah ngalamin kemarin sempat cerita. Tapi yang paling menarik ceritanya itu yang aku ceritain di Twitter aku. Oke, ini mohon maaf ya kalau misalnya kalau bukan pun orang Kalimantan gitu ketika kemarin dengar racun sangga, ini apa racun serangga apa-apa gitu. Jadi gue harus coba nyari-nyari tahu gitu. Iya, Ternyata iya ini sih. adalah jenis sihir yang ada di Kalimantan. Betul. Oke, langsung aja kita mulai Om Mamat season 5 kali ini. Na 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 na. Na 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 na. Ya, Gin, boleh diceritain awal mula kisah ini tuh kayak gimana? Oke, jadi thread ini kan berjudul racun sangga gitu. Mungkin masih banyak asing nih orang racun sangga itu apa. Bahkan aku sendiri dari Kalimantan tadinya tuh nggak tahu tentang racun sangga. Cuman kalau racun itu emang tahu, emang dari kecil udah sering dengar. Nah, biasanya kalau di Banjar sendiri di tempat aku tinggal, racun itu nama lainnya disebut wisa. Wisa, sebutan daerahnya gitulah. Nah, waktu aku dapat cerita ini, pas dengar, wah ternyata ya bisa seserem ini gitu loh, sengeri ini si racun sangga ini. Dan tadinya aku pikir ini nggak begitu common gitu, sampai mendapat banyak narasumber yang cerita. Nah, cerita yang ada di thread aku itu tentang sepasang suami istri yang baru aja nikah udah kena racun sangga. Jadi pada awalnya sebut aja namanya Maya ya. Maya ini identitasnya udah aku samarkan semuanya. Ini terjadi di Kalimantan. Si Maya ini dia itu lagi pengen nikah lah gitu. Ya agak sedikit terdesak juga dengan sosial. Biasanya kan kita di daerah itu, jangan kan di daerah, di kota pun kadang
cewek kan udah usia 20 tahun ke atas, kapan nikah gitu. Nah Maya adalah tipikal orang yang tidak mau berpacaran sama ini. Dia nggak mau pacaran sama sekali, orang tuanya juga strict banget. Bahkan ayahnya itu sangat-sangat protektif gitu. Dia kuliah aja tuh masih dijagain segala macam gitu, nggak boleh pacaran lah. Tapi namanya juga udah matang lah gitu. Dia berniat tuh, aku pengen menikah. Sampai suatu hari si Maya ini bertemu dengan seorang pria, sebut aja namanya Andi, di suatu acara keagamaan gitu. Nah mereka bertemu, saat itu Andi meminta nomor telepon si Maya gitu kan buat PDKT. Maya kalau misalnya ada cowok yang datang tuh dia langsung bilang, oh kalau misalnya serius datang aja ke Abi gitu kan. Dari beberapa cowok yang deketin dia, si Andi nih dengan gentlenya dia datang ke Abi. Padahal tuh dari sejak pertama kali ketemu baru sekitar 2 minggu. Datang akhirnya bilang, Abi saya serius nih sama anak Abi gitu. Jadi izin ta'aruf dulu. Yaudah setelah ta'aruf mereka kan mulai kenalan gitu kan, ngobrol sekitar 2 minggu. Dan itu prosesnya cepet banget. Sekitar 3 mingguan mereka memutuskan untuk menikah. Secepat itu gitu loh. Mungkin karena udah ngerasa, oh nih pas nih sesuai kriteria aku. Ini kayaknya udah oke nih jadi calon istri atau calon suami aku. Nah setelah menikah mereka kan sempat tinggal di rumah berbeda dari rumah orang tua kan. 1 minggu setelah mereka itu menikah, di suatu malam si suaminya ini dengar kayak ada sesuatu yang benda jatuh di atas atap. Mungkin ini cukup common ya, orang dengar kayak bunyi bruk gitu. Dipikir kan kayak buah kah jatuh gitu. Besok harinya dicek, ada pohon sekitar nggak? Oh nggak ada. Ada benda jatuh kan? Atau buah yang dibawa sama binatang gitu ya? Nggak ada juga. Di halaman itu nggak ada. Di sekitar itu tuh nggak ada. Cuman nggak kepikiran macam-macam. Karena memang keluarga si Maya ataupun Andi ini, mereka itu selama hidup tidak pernah bersinggungan dengan cerita horor atau hal-hal goib. Bahkan keluarganya tidak percaya yang begitu banget. Misalnya kan dalam Islam kita percaya dalam goib kan. Tapi yang tidak begitu meyakini atau takut gitu, nggak gitu mereka. Kalau boleh tahu, Maya sama Andi ini aktivitas sehari-harinya apa tuh? Mereka itu bekerja di sebuah instansi lah gitu. Nah terus si Maya ini itu kan udah seminggu nih. Nah jadi pada waktu itu di tahun 2021 di daerahnya dia di sebuah kabupaten di Kalimantan itu sedang terjadi banjir karena emang musim hujan kan. Nah pada waktu itu si suaminya ini juga menjadi salah satu donatur dan juga relawan gitu untuk membantu korban banjir. Jadi dia rutin tuh bantuin korban-korban banjir pada waktu itu. Akhirnya udah selesai kegiatan itu, udah nggak banjir lagi. Mulailah tuh suaminya gatal, pertama itu di telapak kaki. Gatal jadi kayak ada butiran biji-biji kecil, isinya tuh nanah. Kayak nanah tapi bukan nanah. Tapi kalau dipecah tuh dia bilang, si Mayanya ini bilang kayak minyak gitu. Tapi mirip nanah emang, tapi dia nggak tahu kan. Nah karena ini kenapa nih di telapak kaki? Nah dipikirnya pada waktu itu mungkin entah alergi atau apa. Jadi mereka berangkatlah ke puskesmas terdekat dakwanya. Dari puskesmas tidak tahu ini apa, dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit biar ketemu sama dokter spesialis kulit dan kelamin kan. Lalu mereka di situ diperiksa, suami itu ngerasa kayak gatal, perih, panas. Dan itu makin banyak sampai menjalar ke punggung kaki. Tadi kan cuma di telapak kan. Terus kata si dokternya ini seperti gejala alergi gitu atau gatal-gatal, bahkan ada juga dugaan ke skabies gitu kan. Tapi kalau bedanya alergi itu kan personal ya, dia nggak menular. Kalau skabies kan dia menular tuh. Pasti kalau misalnya kena tuh orang rumah pasti kena juga gitu. Cuman Maya, oh apapun itu bakal diusahain nih gitu secara medis. Kalau misalnya memang alergi, jadi emang minum obat dari dokter, dikasih salep juga, terus menjaga kelembapan kulit, misalnya pakai lotion gitu-gitu. Tapi anehnya si Maya sendiri tuh nggak kena.
kalau misalnya kayak besok mungkin Maya juga ketularan orang satu rumah gitu kan, berbagi benda-benda. Nah sampai beberapa lama kemudian, beberapa minggu lah, itu suara jatuh benda-benda di atas atap itu tuh mulai intens. Jadi kayak hampir tiap malam terdengar jatuh. Mereka yang tidak mengerti hal goib, mengerti black magic, nggak sedikit pun terbesit sama santet sama sekali. Sampai suaminya ini mulai bermimpi buruk. Jadi mulai mimpi buruk, bangun kayak orang ketindihan, tahu kan kayak rep-rep gitu, baca doa baru bisa kebangun. Sampai suaminya mulai mengalami halusinasi, pendengaran, dan juga penglihatan. Kalau secara medis gitu ya penjelasannya, mengalami halusinasi. Tapi kalau kita dengar versi horor gitu atau cerita spiritual ya dia ngelihat setan sebenarnya, ngedengar setan. Salah satu kejadiannya adalah si ibunya Maya itu pernah datang ke rumah mereka, jadi kayak ngeliatin anak lah gitu kan. Si suaminya ini si Andi, dia ngelihat ibunya ini sama orang, kayak ada ibu-ibu parubaya gitu, pakaiannya kayak zaman dulu ibu-ibu jamu, tau gak sih, kebayang gak? Pakaiannya kayak gitu. Nah si Andi lihatnya, oh jangan-jangan nih mama mertua lagi ngajak teman gitu kan. Tapi dia nggak nanya-nanya gimana karena lagi sakit juga. Ini juga udah mulai banyak nih gatal-gatalnya. Setelah itu mamanya ngobrol-ngobrol sama Maya, pas mau pamit pulang ditanyalah, "Mah, sama siapa tadi? Temennya mana?" gitu. Apa maksudnya? Ih tadi teman mama mana? Saya lihat sama teman kan. Terus kata mamanya Maya, enggak mama sendirian. Dia kayak kaget kan. Terus tadi siapa? Nah itu bentuknya memang benar-benar kayak manusia. Jadi bukan kayak penampakan gitu tuh enggak. Jadi memang solid gitu. Kayak manusia, makanya dipikir temennya mama mertua kan. Itu belum lagi yang soal kayak ngelihat penampakan-penampakan dia di rumah tuh. Biasanya kalau gatel atau sendirian, Maya kan kerja. Jadi si suaminya ini semakin parah, itu nggak bisa kerja karena udah nggak bisa berdiri. Kebetulan Maya setelah 1 bulan hamil, 1 bulan menikah dia hamil, memasuki trimester pertama ya. Nah pada saat itu keadaan Andi di saat yang bersamaan juga makin parah gitu. Nah Andi itu sering melihat kayak ada nenek tua lah, kakek tua yang tiba-tiba ada di rumah mereka. Ini orang dari mana masuknya gitu kan. Tapi ternyata nggak ada. Terus juga sosok hitam kayak mungkin di Jawa kita namanya genderuwo gitu ya, besar tinggi. Terus dia ketakutan sendiri, kayak bener-bener orangnya itu apa, takut kayak gitu. Terus nanti Maya, kamu kenapa, kamu lihat apa gitu. Hari ini nggak ada itu. Dilihat lagi nggak ada. Terus dia kayak ngerasa ini aku kenapa gitu kan. Nah itu sambil jalan tuh Bang Fajar pengobatan dengan spesialis kulit tadi. Bahkan udah sampai pindah dokter lain. Jadi kayak butuh second opinion kan. Siapa tahu dari dokter ini mungkin tidak bisa mendiagnosa, yang ini lebih detail gitu. Terus berobat, tapi tidak membaik sampai si suaminya ini udah mendengar suara bisikan-bisikan kayak orang ribut di rumah, tapi dia lagi sendirian atau lagi berdoa aja sama si Maya gitu. Atau ngelihat macam-macam penampakan. Sekarang lebih parah, dia mempunyai dorongan untuk melukai diri. Jadi dia dengar suara-suara kayak di telinganya kayak, misalnya ada pisau nih di meja, ambil pisaunya gitu, cepat lukain tangan kamu. Itu kalau ngelihat benda tajam, dia mau lukain. Jadi kalau Maya lihat tuh dia harus cepet-cepat. Jadi benda-benda tajam baik itu pisau, gunting, atau apapun biasanya di dapur ya, atau alat rumah tangga, Maya harus simpen. Karena kalau lengah, suaminya pasti akan mulai melukai diri. Terus waktu mereka di jalan pun suaminya tuh kayak pengen menabrakkan diri gitu-gitu. Jadi kayak dia tuh pengen melukai diri sampai membunuh dirinya sendiri. Itu yang dirasakan oleh suaminya. Di titik dia kayak ngelihat semua ini dari penyakit fisik, terus juga merasa nih kayaknya gue gila nih kayak gitu kan, mengalami halusinasi segala macam. Suaminya tuh sampai merasa putus asa. Jadi kayak aku bakal bener-bener mati deh gitu.
istrinya yang lagi hamil udah masuki trimester kedua dan ini lagi parah-parahnya waktu trimester kedua itu, Maya meyakinkan enggak kita pasti bisa gitu, kita obatin terus. Nah Maya tuh mulai tuh nyari pengobatan natural, belum ke alternatif ya, natural dulu. Jadi dia nanya-nanya orang kayak ini gimana nih kaki kayak gini, terus yang luka-luka kayak gini direndam pakai air garam Himalaya atau dikasih kapur atau dikasih apa ya kayak rempah-rempah gitu loh, dimasak, diminum ada juga gitu loh, untuk membersihkan diri dari dalam dan luar kan. Obat medis juga tetap jalan, tetap berobat terus. Ini kok sakitnya nggak sembuh-sembuh ya, padahal udah berobat medis natural gitu. Akhirnya ada keluarga nih yang main ke sana, terus bilang, ya keluarga ini bisa lah ngeliat kayak gitu kan, ada orang yang punya sixth sense gitu kan. Mai, kayaknya ada sesuatu deh gitu. Coba berobat tradisional atau alternatif ke ustadz. Emang kenapa gitu kan mesti ke ustadz gitu kan. Udah beberapa bulan nih masih kayak gini. Ya coba aja dulu gitu. Disaranin sama keluarga. Nah akhirnya mereka mendatangi salah satu ustadz yang direkomendasikan gitu. Datanglah ke ustadz itu nih bang. Berdua suami istri. Maya lagi hamil agak besar tuh trimester 2. Dengan keadaan hamil besar, Maya kan harus merawat suaminya yang udah gak bisa jalan. Suaminya itu mau ke kamar mandi, Maya yang bawa, mandiinnya Maya, gantiin semuanya lah Maya dengan keadaan kayak gitu sampai dia tuh tidak memperhatikan lagi kesehatannya sendiri sama anaknya. Jadi waktu datang ke ustadz itu udah berada dalam posisi hopeless banget gitu. Terus ustadznya bilang, yaudah kita coba ruqyah ya gitu. Di ruqyah dibacain ayat suci, ternyata suaminya ini bereaksi. Jadi dia mengalami kesurupan pertama kali dalam hidupnya. Yang mana waktu kesurupan itu dia berbicara suara perempuan. Nah Maya yang tidak pernah melihat fenomena ini, dia bingung. Ini apa gitu kan. Terus ditanya sama ustadznya, kamu siapa gitu. Ya aku gitu kan. Aku di sini disuruh siapa? Disuruh dukun gitu, ada yang order. Apa tujuanmu? Buat misahin mereka. Jadi tujuannya adalah menyiksa si suami sampai sakit fisik dan jiwanya. Orang yang mungkin istri atau perempuan, walaupun tidak semua ya, bisa jadi tidak sanggup kan hidup dengan laki-laki seperti itu gitu. Apa yang bisa diandalkan dari pasangan yang sakit? Nah harapannya berpisah gitu kan. Terus ditanya kalau istrinya kenapa nih dia nggak kena? Ya istrinya lagi hamil juga. Lagi hamil itu dilindungilah sama Tuhan gitu. Karena kan kehamilannya dari pernikahan yang suci kan. Oh gitu. Terus kata si ustadznya di ruqyah tuh dibacain kesurupan segala macam. Ini nggak bisa langsung sembuh. Jadi harus bertahap. Pas pulang dari sana, Maya langsung nanya, kita kayaknya beneran deh kena santet. Terus si suaminya, maksudnya apa? Kamu gak inget tadi? Kamu tadi kerasukan. Suaminya bilang kan, enggak aku tadi ngerasanya tidur. Suaminya cuma bilang aku ngerasa tidur, kayak gelap aja, mengambang aja perasaannya kayak orang tidur gitu kan. Tiba-tiba bangun aja, ada perasaan hampa kosong mengambang gitu lah perasaan dia. Dan dia gak tahu obrolan yang keluar dari mulutnya dia. Terus Maya bilang, kamu tadi tuh kerasukan, suaramu tuh jadi perempuan. Dan bilang, kalau jin yang merasuki kamu, dia bertujuan untuk memisahkan kita. Jadi ini kayak santet pemisah gitu. Iya, ustadznya bilang gitu, santet pemisah. Terus gimana kata suaminya kan? Ya kamu harus diruqyah dan ini gak bisa sekali. Singkat cerita nih mereka ruqyah berkali-kali ya. Ternyata semakin memburuk. Makin intens, mimpi buruknya makin intens, ngelihat hantunya makin intens, ngedenger gejolak ingin melukai diri makin intens. Maya udah kayak, gimana nih? Padahal udah berobat ke ustadz juga gitu kan. Terus ustadznya bilang, ini saya kayaknya nggak mampu nih sama santet ini gitu. Saya saranin ya sama yang lain. Dah gitu kan. Sama akhirnya. Sampai mereka itu total berobatnya
kalau nggak salah listnya tuh ada 17 sampai 18 tempat berobat, dan itu ada ustadz, ada guru, ada ustadz yang semi dukun, kan ada yang kayak gitu loh, ada yang dukun lah gitu. Saking pengennya nih, ini gimana gitu loh. Kita udah banyak berobat dari medis, dari pakai yang natural, terus juga alternatif, tapi kok nggak bisa sembuh, malah makin parah. Dan disitulah Maya sama suaminya pertama kali ngalamin berbagai macam jenis pengobatan tradisional di Kalimantan. Mulai dari dimandiin pakai kain hitam, kain putih gitu. Terus ada juga dikasih, kalau air dikasih doa mungkin udah biasa ya, di mana-mana kayak gitu. Ada juga labu tuh Bang. Itu digambar kayak huruf Arab hijaiyah gitu, entah apa ya bacaannya labu itu. Terus di kulitnya itu harus labu putih, kemudian diparut. Labunya diparut, diperas, airnya dicampur sama air lalu dimandikan. Pokoknya banyak lah gitulah metode-metode mereka yang berobat ini. Semuanya tidak membuahkan hasil, malah semakin parah gitu. Semakin parahnya itu menyebar ke tubuh gitu gatal? Iya, mulai menyebar ke tubuh. Ada fotonya nggak sih? Ada, tapi paling parah di kaki. Nah, aku tuh dikasih sama Maya harddisknya dia yang banyak dokumentasi. Ternyata harddisknya tuh rusak, jadi aku udah mencoba memulihkan, tetap nggak bisa. Tapi ada sisa-sisa foto. Boleh mau lihat lihat nggak? Nih coba aku kasih lihat ya. Ini di thread aku sih. Nah ini sisa. Itu kakinya bernanah gitu. Paling banyak tuh di kaki. Ini kakinya Andi? Kakinya Andi, dia juga sampai batuk darah, muntah darah gitu. Kalau batuk darah harus ke spesialis paru kan, itu kan udah paru kan batuk. Kalau muntah itu lambung. Ini lucu ya liatnya ya. Jadi kayak udah merambat kemana-mana nih. Maya masih kayak tidak ada jawaban gitu. Ini kapan sih berakhir, mana lagi hamil gitu kan. Sampai ada seorang teman atau kerabat gitu yang menyarankan berobat ke salah satu orang yang bisa mengobati lah. Tapi seorang ustadz juga secara Islam lah ya gitu. Nah kebetulan beliau itu pernah meneliti terkait dengan pengobatan tradisional di Kalimantan. Jadi kan setiap ilmu goib gitu biasanya nih yang aku dengar juga di Jawa pun kayak gitu, ada yang putih ada yang hitam kan. Nah kalau ada black magic mungkin ada white magic ya. Seperti itu gambarannya. Jadi disarankanlah nih ke bapak itu, aku tidak bisa menyebutkan namanya, kita sebut aja bapak siapa ya, Bapak Idrus misalnya ya. Jadi Bapak Idrus ini dia adalah seorang akademisi dan pernah meneliti soal pengobatan tradisional di Kalimantan, di sebuah desa pedalaman gitu. Jadi dia mencoba untuk menjabarkan bagaimana pengobatan tradisional ini bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa ditangani oleh medis gitu. Nah akhirnya dari sana dia tuh mengerti bahwa ini tuh tentang energi. Aku pun kemudian memutuskan untuk meriset ini. Dan Maya waktu dia cerita ke aku itu masih berlangsung tuh. Masih berlangsung santetnya. Aku ngajak ayo bareng-bareng kita cari tahu nih sebenarnya ini apa gitu kan. Dan Maya baru tahu namanya racun sangga itu setelah riset bareng aku gitu loh. Karena aku juga ngajakin dia, kamu harus berusaha jangan nyerah gitu kan. Jangan nyerah gini. Akhirnya singkat cerita sama si Bapak Idrus ini di ruqyah dibacakan juga, tapi ada bacaan-bacaan yang mungkin pemilihan surahnya atau sholawatnya yang berbeda dengan ustadz sebelumnya. Aku kurang ngerti juga hal seperti itu. Alhamdulillah mulai membaik, tapi masih kambuh-kambuhan. Nah itu untuk cerita di thread aku, si Maya dan Andi. Tapi dalam proses aku mencari tahu tentang racun sangga ini, itu mengantarkan aku dengan narsum-narsum lain yang pernah mengalami racun sangga. Dan beberapanya itu sudah sampai meninggal dunia. Gitu. Jadi aku risetnya mendalam lah soal racun sangga ini. Dari sisi korban, terus juga para penyembuh, keluarga yang pernah mengalami hal tersebut. Kalau untuk racun sangga,
akhirnya aku tahu gitu racun sangga ini bagian dari jenis black magic tadi Kak. Jadi si Ustadz itu bilang kalau black magic yang ada pada umumnya sebenarnya tuh banyak banget, tapi ini pada umumnya secara ringkas aja. Levelnya tuh yang pertama santet. Santet itu kayak ngirim paku, ngirim kawat gitu ya ke tubuh korban gitu, secara gaib dikirim. Biasanya kalau di ruqyah kan keluar benda, mungkin Bang Fajar udah sering lah dengar cerita kayak gitu kan, kayak gitu tuh. Itu santet tuh. Nah, level kedua itu adalah racun. Nah, racun ini bukan racun biasa, itu racun gaib. Racun gaib ini macam-macam, salah satunya adalah racun sangga. Racun gaib ini berasal dari racun yang memang diracik. Jadi biasanya kalau racun gaib itu ada perjanjian dengan roh. Entah itu tujuannya untuk apa ya. Ada beberapa narsum yang aku dapatkan itu bukan untuk santet. Jadi bisa juga untuk kayak melindungi wilayahnya dia, rumah, kebun gitu. Tergantung dia kesepakatannya sama si roh racun itu apa. Kalau racun ini untuk manusia itu, kalau aku ngejelasinnya lebih mudah tuh kayak semacam ditanam dulu nih di badan, kayak microchip gitulah. Makanya harus menyentuh ke tubuh korban. Entah dimakan, diminum, atau disentuhkan ke kulit. Jadi tuh racun bentuknya kayak minyak. Kayak minyak, harus kena ke tubuhnya. Dia nggak langsung bereaksi Bang. Dia bereaksi kalau si pemilik racun itu membacakan mantra. Nah, dia kalau dibacakan mantra bereaksi tuh. Mulai tuh dia menjalar. Kalau misalnya udah berhari-hari, mulai kayak membaik gitu. Tapi kalau misalnya pemilik racunnya mulai lagi bacain mantra, nah itu bisa. Dan ini tidak berlaku ke semua jenis racun ya, karena racun itu banyak lagi jenis-jenisnya. Ini spesifik yang aku ceritain adalah racun sangga. Terus racun ini bisa dibilang kayak membunuh secara halus. Kalau misalnya orang pengen membunuhnya secara cepat, itu disebut dengan racun janji. Racun janji? Jadi kita bikin kesepakatan nih sama si rohnya, aku pengen dia die gitu ya dalam waktu 1 bulan misalnya gitu. Jadi bikin deal-dealan, tapi apa nih syaratnya, karena kan magic itu adalah timbal balik kan, nggak ada yang gratis kan gitu. Apa yang harus diberikan ke dia. Dan pemilik racun itu biasanya setiap tahun emang harus ngasih jiwa. Jadi di Kalimantan jiwa manusia. Oh bukan, janji jiwa say. Di Kalimantan tuh waktu kecil aku kayak nggak ngerti ya, aku tuh baru pahamnya pas udah dewasa sih. Tiap daerah tuh ada pamali, ada larangan gitu kan, ada mitos lah gitu. Nah di Kalimantan aku pernah dengar jangan keluar saat senja kuning. Terus bulan Safar itu kayak disuruh lebih hati-hati gitu. Keluarga aku bilangnya gitu sih, terus teman-teman aku juga sering dengar. Pada waktu kita nggak ngerti apa sih gitu kan, senja kuning seperti apa. Nah rupanya ini terkait dengan sejarah di masa lalu dan juga mitos legenda. Ini barulah aku ngerti pas nyari tahu tentang racun sangga. Ternyata orang-orang yang memiliki racun yang bentuknya ini minyak, mereka setiap tahun, ada yang tiap tahun, ada yang berkala tahunnya, tapi pada umumnya setiap tahun harus membuang racun. Membuang racun dalam artian racun itu harus dibuang dan dikenakan kepada orang manusia sebagai makanan untuk si rohnya. Jadi kalau kita keluar saat senja kuning, kita nggak tahu lagi apes, ada orang yang punya racun yang ngebuang dan kena tubuh kita gitu. Dan itu kita bisa jadi korban. Terus juga ada kepercayaan kalau misalnya dikasih makan atau beli makanan lah gitu kan di bulan Safar, tapi nggak cuma bulan Safar sih, tapi spesifik di bulan Safar disuruh ekstra hati-hati gitu kan. Harus baca doa. Apapun kepercayaan kamu, mau Islam, Kristen, atau kepercayaan lama, keharingan, itu punya doa masing-masing kan, baca doa, karena itu bisa melindungi kita kalau makanan atau minuman itu ada racunnya. Karena kan racun itu roh kan, roh jahat kan gitu. Jadi dengan dibacakan doa dia ternetralisir atau pindah. Itulah tujuannya pamali atau larangan itu tuh ada ternyata, dan aku baru kejawab di usia aku yang udah segini gitu. Waktu kecil tuh nggak ngerti. Oh ternyata orang zaman dulu tuh masih ada memiliki ilmu-ilmu kayak gitu, dan itu cuma orang-orang tertentu, nggak semua orang. Makanya warga sama anak-anak kecil hati-hati gitu. Itu sih secara umum.
Sebenarnya masih banyak lagi sih informasinya, tapi kalau secara umum tuh udah aku ceritain sama Mas Fajar. Ini kita balik ke Maya dulu ya. Katanya Maya ini kejadiannya ada hubungannya sama mantan. Bisa dibilang sih masa lalu ya, dan itu masih dugaan gitu. Karena kan hal yang bersifat goib ini tidak bisa dibuktikan secara real, ya nggak sih? Beda sama kriminal. Cuman kalau kita berobat-obat ke tempat yang alternatif, pasti sebagai korban kita pasti penasaran dong. Siapa yang nyantet saya gitu? Siapa yang nyantet keluarga saya? Nah itu yang menjadi pertanyaan Maya sama Andi. Sampai mereka itu berobat tadi ke bapak yang bisa tadi kan. Jadi ada cara gitu, metode mereka adalah menarik sukma dari si dukunnya. Lalu ditanyakan, ini siapa gitu yang melakukan ini? Baru dibilang ini adalah orang dari masa lalunya Maya gitu. Oh Maya nih, bukan Andinya ya? Maya dibilangnya. Makanya dia menyerangnya ke Andi, suaminya. Gitu. Dan proses untuk pengobatan ini tuh nggak sebentar. Tadi aku udah cerita soal racun sangganya kan. Gimana dari gejala fisik sampai gejala psikis yang dia alami sama si Andi. Waktu pengobatan ini membaik, lama-lama membaik. Itu juga dengan memperkuat ibadah tentunya. Karena ibadah itu bisa menjadikan benteng. Karena kan ketika mental itu lemah, mental seseorang itu lemah, terus juga benteng dengan ibadah itu juga kurang, tapi ibadahnya harus dengan keyakinan. Kalau hanya sekedar ibadah tapi tidak dengan keyakinan bahwa ada kuasa Tuhan yang melindungi, itu juga tidak bisa dibilang kuat melindungi gitu. Akhirnya si Andi Maya mencoba untuk memperkuat ibadah dan juga mempositifkan diri dari rasa ketakutan teror ini. Keadaan mulai membaik cukup lama, sampai akhirnya lama-kelamaan tuh terulang lagi kayak gangguan, ada benda jatuh. Si Andi mulai ngeliat penampakan lagi gitu. Mereka mikir, ini kayaknya rumahnya deh yang berhantu. Mikirnya gitu kan, ini kayaknya rumahnya deh yang berhantu. Mereka pindah kontrakan, nyari tempat sementara gitu. Masih sama. Pindah lagi sampai ke kontrakan yang ketiga. Nah mereka di sini mikir, kok gini, kok sama aja gitu kan. Maya tuh udah melahirkan pada waktu itu. Sampai ada perlahan perubahan dalam hubungan rumah tangga mereka. Maya adalah perempuan yang sangat, aku bilang sih luar biasa ya. Dia tuh taat banget sama suaminya. Dia hampir tidak pernah menunjukkan di hadapan suaminya dia sedih, mengeluh dengan keadaan suaminya seperti itu. Tapi sebagai manusia, Maya juga pasti merasakan emosi itu. Jadi dia mengadunya itu cuma di atas sajadah atau sendirian, nangis saat berdoa gitu. Nah ketika suaminya udah mulai sembuh, suaminya ini mulai jarang di rumah. Dia mulai aktivitas lagi kerja gitu ya. Tapi kok nggak langsung pulang. Katanya ada kerja tambahan, ketemu teman. Dari pagi berangkat, malam jam 11, jam 12 baru pulang. Kadang juga ada nginep gitu. Maya mulai merasa sendirian. Tapi Maya mikir, oh iya mungkin suamiku nyari rezeki di luar gitu ya, mungkin sibuk. Dan itu berlangsung lama tuh. Perubahan sikapnya, suaminya mulai sibuk-sibukan, Maya mulai kayak dianggurin lah gitu ya. Dan ketika aku tanya suaminya, jadi aku juga pengen tahu ya cerita dari versi si Andi itu kayak gimana gitu. Andi bilang pada waktu itu dia tuh ngerasa ngelihat Maya tuh bukan kayak Maya yang dia kenal awal-awal. Rasa cinta, rasa sayang itu tuh kayak perlahan-lahan pudar gitu dengan melihat penampilan Maya. Rumah tuh terasa panas, gerah. Itu juga terjadi di awal-awal pernikahan. Jadi rumah tuh gak enak gitu kan. Andi melihat Maya itu kayak nenek-nenek tua. Padahal Maya masih muda, masih 20 tahunan lah gitu. Tapi dia ngelihatnya kayak tua, jadinya kayak gak ada gairah gitu ngelihatnya hidupnya tuh.
deket-deket Maya juga rasanya tuh emosian. Tapi Andi tuh nggak marah-marah gimana ya orangnya. Dia tuh bukan yang temperamen gitu, cuman dingin. Kan ada tipikal orang kalau emosi tuh marah meledak gitu. Kalau Andi dia dingin, pergi. Maya mulai mempertanyakan, ini kenapa nih suami aku kayak gini. Sering sendiri di rumah, Maya yang diliputi dengan rasa takut ya, sepi juga. Tapi orangnya, karena mereka itu bisa dibilang proses perkenalannya singkat sampai menikah, mungkin Maya tuh juga masih ada rasa canggung atau gimana gitu untuk mengkomunikasikan perasaannya dia ke Andi. Dia pendam sendiri, paling dia cerita ke saudaranya dia. Maya mulai diganggu di rumah. Tadinya Maya nggak diganggu kan? Maya nggak diganggu, dia nggak pernah mendengar penglihatan horor gitu, nggak pernah. Maya mulai diganggu. Jadi suatu ketika nih ada satu pengalaman Maya yang masih aku ingat banget. Dia lagi nyuci piring di dapur. Nah, dia pakai daster gitu kan. Nah, dasternya itu keangkat nih, dia narik. Emang kelihatan siapa gitu tuh, nggak ada orang. Lalulah dia langsung ke kamar sama anaknya. Dan dia mulai ketakutan pada waktu itu. Maya udah mulai parno tuh, kena mental tuh. Karena dia ya selama ini horornya bagi Maya tuh bukan melihat hantu atau mendengar kayak si Andi. Andi kan kayak gitu ya. Tapi horornya bagi Maya tuh adalah dia harus melihat suaminya yang mau bunuh diri, melukai diri, putus asa. Itu kan tekanan bagi dia gitu. Dan sekarang dia mulai mengalami apa yang dialami Andi. Nah akhirnya sampai suatu ketika berbulan-bulan lamanya hubungan mereka semakin dingin. Gak enak lah sebagai suami istri gitu ya. Maya suatu pagi, subuh sih, suaminya itu ada rencana keluar kota. Jam 9-an gitu dia harus berangkat flight, naik pesawat. Maya subuh bangun, dia mau sholat. Selesai sholat, nah Andi itu dia lagi, HP itu masih di deket dia. Lagi chat lah gitu. Andi ketiduran. Maya penasaran. Selama ini Maya tuh nggak pernah membuka HP Andi. Dari awal menikah sampai detik itu tuh nggak pernah. Jadi nggak pernah tahu Andi tuh ngapain di HP-nya, chat sama siapa, nggak pernah. Karena tidak pernah ada kecurigaan. Jadi dia tipikal perempuan yang percaya 100% gitu. Tapi entah kenapa Maya bilang pada subuh itu ada intuisi yang kuat banget buat ngecek HP-nya. Dia cek lah. Dia cek dan dia menemukan sebuah chat dengan perempuan lain. Bisa dibilang chat-chatnya itu adalah chat perselingkuhan. Perselingkuhan orang dewasa. Bahasanya udah intim gitu ya. Gimana ya, bayangin deh jadi Maya. Kamu menikah dengan orang yang kamu pikir jadi suami yang baik. Dia sakit. Terus kamu rawat dengan sepenuh hati di saat lagi hamil. Kamu temani dia agar tidak menyerah dengan hidupnya. Udah mulai sembuh, ternyata berkhianat. Selingkuhnya sama siapa? Sama mantan kekasihnya. Alasannya pasti ke rumah keluarganya tuh ya? Kalau suka nggak pulang gitu ya? Iya, biasanya bisa jadi salah satunya itu. Ke rumah kerabat kemana gitu. Aku waktu denger ini justru ya, menurut aku bagi Maya tuh momen ini yang paling menyakitkan. Momen ini yang paling menyakitkan bagi Maya gitu. Setelah apa yang sudah dia lakukan, tapi dia mendapatkan itu gitu loh sebagai balasannya. Maya bilang dia gemeteran, nangis. Di sanalah terjadi cekcok antara keduanya gitu. Maya minta cerai pada waktu itu. Dia udah aku mau pisah. Gitu. Kamu sakit, kamu kayak gitu keadaannya kemarin, aku masih bisa bertahan. Tapi kalau kamu udah melukain hati aku dan kepercayaan aku, nggak bisa gitu kan. Minta cerai. Dia baliklah ke rumah keluarganya. Terus si Andi ini berangkat. Tapi ternyata mulai bereaksi lagi itu si racun sangganya itu. Ke Andi? Ke Andi, di kaki. Mulai bereaksi lagi racun sangga. Terus Andi ngerasa kayaknya ini masih ada pengaruh dari santet gitu. Akhirnya Maya sama Andi dengan segala drama rumah tangga ya, yang udah mau pisah tuh gimana sih? Satu mau pisah, satu enggak gitu. Tapi Andi berusaha untuk minta maaf segala macam.
Dan kemudian Andi ini berusaha mungkin membuktikan ya bahwa dia ngakunya ini kayaknya pengaruh dari santet gitu. Tapi bagi Maya ini enggak gitu. Andi enggak, ini aku harus buktiin pengaruh dari Mas Santet. Lalu berobat lagi lah ke Ustadz tadi. Berobat ke Ustadz terakhir. Kan udah lama nih gak ke Ustadz situ. Udah lama karena udah merasa sembuh kan. Makanya terjadi perselingkuhan segala macam. Terus Ustadznya bilang, ini kalian masih diracun sangga sebenarnya. Tapi dikirim lagi gitu santet yang lain. Santet pemisah. Nah biasanya kan yang dipakai itu jin-jin gitu kan. Kalau dalam kepercayaan Islam ya, jin yang dipakai. Jin yang dipakai untuk santet itu pun sesuai dengan klasifikasinya ya. Keahliannya gitu. Ada satu jenis jin atau setan yang keahliannya adalah memisahkan rumah tangga, yaitu disebut dengan jin dasim. Jin dasim ini biasanya akan menghasut pasangan suami istri untuk saling benci, saling curiga, merasa tidak nyaman, dan ujung-ujungnya akan bercerai gitu. Nah pada saat itu Maya luar biasa sih menurut aku. Dia berbesar hati. Oke, ini mungkin masih ada pengaruhnya dengan santet. Segala hal yang aku alami sejak menikah itu kayaknya banyak hal yang gak masuk akal gitu kan. Jadi Maya walaupun hatinya terluka banget, dia masih mencoba kayak, walaupun ini gak masuk akal, aku coba untuk percaya. Dia kasih kesempatan kepada suaminya gitu untuk berubah. Kalau memang ini adalah pengaruh santet pemisah rumah tangga dan kita udah memang diambang perpisahan, kamu selingkuhnya karena sihir itu, sekarang kita menyadari itu karena sihir, kamu bisa nggak ngelawan itu gitu. Jadi sampai cerita ini aku ceritakan, mereka masih udah baik-baik aja, tapi Maya sendiri masih merasa, dia masih trauma sebenarnya. Dia masih trauma dan Maya kan ikut nih hari ini. Dia mau cerita pun aku meyakinkan dia bahwa nanti baik-baik aja gitu, ditanyain. Maya sendiri juga memang membagikan cerita ke aku itu awalnya curhat aja. Terus dia bilang ini banyak banget pelajarannya gitu. Boleh nggak aku share gitu. Dan dia setuju pada waktu itu. Karena dia merasa hal kayak gini ternyata ada loh di dunia gitu. Yang tadinya nggak masuk akal. Dan dia semoga perempuan-perempuan di luar sana tuh, kita sesama perempuan ya, bisa belajar dari sini gitu. Maya yang terlalu baik, terlalu apa ya, bisa dibilang dia kan kayak saking percayanya jadi mengindahkan intuisinya gitu loh. Itu sih cerita dari Maya. Langsung aja kita panggil ke dalam. Mbak Maya, saya turut berempati ya atas apa yang Mbak Maya alami dan keluarga, dan juga turut mendoakan ya agar musibah-musibah yang Mbak Maya alami dapat segera terselesaikan ya. Mungkin kalau boleh tahu, awal bisa cerita ke Gina itu seperti apa sih Mbak? Ya karena awalnya ada teman yang menyarankan untuk curhat ke Gina. Jadi di situ saya ceritakan semua masalah yang saya alami ke Gina. Iya, karena saya juga dulu pernah ada narasumber ya, judulnya Pernikahan Penuh Dosa. Jadi awalnya itu dia ta'aruf lalu mengalami kejadian-kejadian yang bisa dibilang rumah tangganya berantakan, sampai akhirnya dirinya pun kena sihir. Nah dia juga mengaku ketika bercerita itu dirinya jadi lapang gitu. Jadi agak mendapat inspirasi terutama ketika membaca komen-komen dari netizen. Awal mula tahu racun sangga itu masuk ke tubuh Mas Andi itu seperti apa sih Mbak Maya? Ya awalnya karena sudah berbulan-bulan berobat ke medis dan dokter spesialis tidak ada perbaikan pada saat itu dan malah semakin memburuk. Jadi ada saran dari keluarga ibu untuk mencoba ruqyah agar memastikan apakah ini medis atau hal lain. Barulah setelah ketemu seorang ustadz dan di sana suami saya kesurupan. Pertama kali dalam hidupnya dia kesurupan dan itu
membuat kami percaya bahwa itu pengaruh sihir. Karena suami saya saat kesurupan suaranya berubah menjadi perempuan. Dan di sana jin yang merasuki mengaku diperintah oleh dukun untuk apa? Untuk memisahkan kami pada saat itu. Jadi tahu nama santetnya racun sangga itu waktu Gina riset. Gina riset dia mencari tahu lebih dalam tentang santet ini. Dan akhirnya kami menanyakan ke ustadz yang memiliki majelis terapi holistik. Beliau mengatakan kalau yang dialami ini dikenal sebagai racun sangga. Awal mula gatal-gatal itu di suami ya? Iya, di suami. Itu seperti apa sih, Mbak? Awal mulanya butiran air, tapi setelah dilihat lebih jelas itu ternyata bukan air, ternyata minyak di dalam itu. Setelah itu semakin menyebar dan malah jadi nanah. Jadi awalnya kayak kapalan gitu ya? Iya. Tapi ternyata isi dalamnya minyak. Iya. Lalu menyebar ke seluruh tubuh? Enggak sampai ke seluruh tubuh, cuma di kaki pada saat itu. Kalau untuk tubuh itu muntah darah, batuk darah pada saat itu. Berbagai usaha udah dicoba ya ke dokter, beda-beda dokter gitu ya, sampai ruqyah tuh juga sudah dilakukan ya. Berapa lama sih proses sampai akhirnya keadaan suami itu membaik gitu? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun mengalami kejadian seperti itu. Iya. Pernah melihat penampakan di rumah nggak? Kalau saya nggak pernah, cuma kayak sekilas gitu aja. Cuman kalau suami yang sering lihat. Seperti apa sih yang paling diingat? Dari suami atau dari saya? Dari suami? Dari suami itu kalau lihat saya kayak nenek-nenek gitu. Suami lihat Mbak Maya kayak nenek-nenek? Iya. Kalau Mbak Maya sendiri ngeliat sekilas-kilas tuh kayak apa? Kayak bayangan-bayangan aja lewat kayak gitu. Bayangan nenek-nenek? Nggak tahu itu nenek-nenek atau bukan, cuma kayak bayangan aja gitu. Oh. Hitam. Ketika mengalami kejadian seperti ini kan berarti kan melibatkan satu rumah gitu ya. Kalau boleh tahu di satu rumah itu ada siapa aja ya, Mbak? Saya di rumah berdua sama suami. Berarti nggak ada yang lain lagi ya? Iya, nggak ada. Apakah keluarga dari yang lain itu juga mengetahui gitu? Kalau keluarga saya dari pihak ayah tidak mempercayai adanya santet, tapi beliau menyuruh untuk berobat medis dan kami pun mengikuti untuk ke rumah sakit dan dokter-dokter spesialis. Selain itu, ayah juga menyuruh untuk memperkuat iman dengan amalan dan ibadah. Kalau ibu dan keluarga suami berusaha membantu mencari ustadz yang lain. Oke, di Kalimantan kalau boleh tahu itu masih tinggalnya di kota atau memang di desanya gitu? Di kota. Oh, sudah di kota, baik. Dan setelah tahu kalau diduga ini adalah racun sangga gitu, pernah tahu nggak sih kasus-kasus lain tentang racun sangga ini? Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Tahunya setelah mengalami. Tahunya setelah mengalami. Apa aja yang setelah diketahui itu tentang racun sangga tuh? Jadi setelah berobat di majelis terapi holistik, akhirnya kami tahu nama santetnya itu racun sangga. Terapisnya bilang kalau kasus racun sangga itu juga terjadi di orang lain yang juga pasien. Bahkan ada yang lebih parah dari kami, seperti ada yang dari satu pasien yang sudah menyebar di seluruh tubuh sampai dirawat di rumah sakit itu sampai 3-4 bulan. Setelah diterapi itu ternyata bukan sakit medis, itu racun sangga. Lalu ada juga yang dirawat berbulan-bulan di rumah sakit, suaminya itu kena racun sangga, akhirnya karena telat mengobati dan akhirnya meninggal dunia. Dari tadi disebut majelis terapi holistik, saya penasaran tuh. Majelis terapi holistik tuh tempat untuk pengobatan tradisional ya? Kalau dibilang tradisional, iya, karena di situ ada dikasih minyak dari pohon mengkudu, minyak pohon mengkudu untuk dikasih ke tempat yang kena racun sangga itu, misal di kaki atau di mana. Oke, berarti awal mulai tahu itu racun sangga tuh dari tempat tersebut ya? Iya. Oke, berarti semuanya sudah membaik ya dari sisi kesehatan, begitu juga dari sisi hubungan kekeluargaan ya? Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya untuk kasus santetnya atau mungkin dari sisi gangguan, bukan gangguan ya.
cobaan-cobaan atau ujian-ujian dalam berkeluarga. Makasih Mbak Maya. Ya, jadi sekarang gue balik lagi sama Gina ya. Gin, makasih ya hari ini udah datang dan bercerita di RJL. Bukan aja lo memberikan sebuah cerita horor, tapi ada nilai-nilai moral yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, kalau mungkin pertanyaan terakhir gitu yang gue boleh tahu, kenapa sih akhirnya cerita dari Mbak Maya ini gitu lo angkat di Twitter gitu? Ya, jadi kan awalnya cerita Maya ini tuh dari tahun 2022. Butuh waktu 2 tahun ya untuk baru aku angkat gitu. Sebenarnya kan aku kreator juga kan, jadi sering banyak cerita horor masuk gitu segala macam aku bawain. Tapi untuk cerita Maya ini agak beda nih, agak spesial gitu karena aku ngikutin prosesnya. Darinya tadi awalnya aku sama Maya juga mikir dia curhatnya hanya sebatas kayak Gin, aku butuh dukungan emosional karena ibaratnya aku lulusan psikologi gitu kan. Jadi dia ngerasa dia bisa cerita ke aku gitu. Jadi aku biasanya kalau dia curhat segala macam ini aku kasih tips-tips lah gitu. Kamu coba di-hack lah gitu, misalnya hormonnya memang butuh olahraga atau asupan makanan yang bisa ngeboost imun. Terus kamu kalau emang lagi ini coba obrolin baik-baik, kayak gitulah. Ngasih advice sesama teman gitu ya. Terus sampai beberapa kali curhat dia bilang, gini ini beneran, ini santet. Tadinya aku pun berpikir ini hanyalah masalah rumah tangga aja. Jadi kayak sakit biasa, terus gak enak segala macam. Sampai aku ngikutinnya di tahun 2024 tadi, update-nya, dan aku sama Maya tuh juga karena aku ngikutin ceritanya dia, kita deket banget gitu kan, sering cerita dia gimana-gimananya. Maya ngerasa, wah aku ngerasa hidup aku aneh banget sih kata dia. Semenjak menikah ini gitu loh. Terlalu banyak hal yang tadinya tidak aku tahu ternyata ada di dunia ini. Dan aku rasa salah satu yang menurutnya keputusan besar seorang perempuan adalah menikah kan. Menikah dan juga hubungan dengan lawan jenis gitu. Dia merasa kayak ini cerita mungkin bisa selain menemani orang-orang yang lagi di RJL nih lagi santai gitu, siapa tahu bisa punya pesan moral gitu. Itu jadi Maya tuh ngasih tahu aku proses perjalanannya seperti itu. Nah dari sana aku kayak ngerasa oh iya ya gitu, bener juga. Terus juga di daerah aku di Kalimantan sana cerita santet ini juga lumayan sering kita denger ya. Bahkan pas udah pindah ke Jakarta juga aku sering denger juga cerita-cerita santet. Berarti bisa banyak orang relate gitu loh. Terus juga terkait dengan gimana Maya hubungan dengan suaminya, dengan Tuhannya ketika mendapatkan cobaan ini. Itu sih yang menurut aku pesan moralnya tuh dapat banget. Akhirnya aku sama Maya, ya niatnya sih cuman sharing aja. Kan aku biasanya nulis cerita ada pengalaman dan kalau misalnya ada cerita pun aku kayak, ini apa nih ceritanya bercerita tentang apa gitu. Nggak cuman hanya horor-horornya ya, walaupun itu fun juga ya buat pecinta horor gitu. Oh ada ya kejadian horor kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya ada makna yang lebih dalam, ya menurut aku itu lebih bagus gitu. Nah cerita Maya akhirnya aku tulislah di thread. Jadi niatnya hanya untuk berbagi aja. Jadi awalnya untuk berbagi ya, karena terus terang juga kayak Racun Sangga itu gue juga pribadi baru denger sih. Aku pun juga baru dengar. Ya? Waktu tahu dari Maya, nggak pernah tahu sebelumnya. Tapi dari Racun Sangga itu ternyata ada nilai-nilai moral dan khususnya dalam hal perselingkuhan tadi ya. Dan rumah tangga. Betul. Itu. Kalau misalnya mau komen tentang Racun Sangga boleh juga. Nah ini kan lagi viral di Twitter gitu ya. Ada rencana nggak sih untuk misalnya melanjutkan cerita dari Mbak Maya itu atau mungkin diadaptasi karya-karya lain gitu? Ada. Jadi kan setelah rame gitu, aku dengan Soraya Intersign film, di situ ada produsernya Bapak Sunil Soraya. Dia ngundang aku lah gitu untuk ngobrolin si Racun Sangga ini. Ini kayak cerita apa nih gitu kan, unik gitu. Tapi kalau Pak Sunil itu lebih mementingkan ini bercerita tentang apa gitu. Ini siapa nih yang bercerita ini dan relate nggak sama orang lain. Nah terus di cerita ini walaupun ini horor, tapi kan tadi ada pesan moralnya yang dalam gitu. Dan kejadian seperti itu tuh cukup relate sama banyak orang di Indonesia. Tentang pernikahan,
kena santet gitu. Nah akhirnya Pak Sunil bilang, ini kalau kita angkat jadi film gimana gitu. Dan aku ya senang banget, apalagi ini kan tentang di Kalimantan gitu, cerita di Kalimantan, santet di racun sangga ini. Nah racun sangga ini memang tidak terlalu common, tidak terlalu umum, jadi butuh riset mendalam. Pak Sunil pun juga dia bilang, kita kalau bikin film tuh harus bener-bener ya di research gitu, biar bagus kualitasnya, penggambarannya tuh benar. Terus juga aku, iya Pak, aku setuju. Nah akhirnya disitulah aku mulai melakukan riset mendalam tentang racun sangga. Dan ternyata dalam proses riset mendalam ini untuk menulis skenarionya, di situ akhirnya terjawab nih kasus-kasus soal si Maya yang tadinya juga dia have no clue ini kayak gimana. Bahkan dia sebelum aku riset itu dia nggak tahu namanya racun sangga. Karena itu kan masih proses kan berjalannya kasus ini gitu. Terus juga, oh kayak gini, karena aku risetnya juga nggak cuma ke Maya kan, ada korban-korban lain yang ternyata mengalami racun sangga, bahkan lebih parah gitu. Ada yang sampai meninggal dunia juga. Terus ada juga yang ngasih tahu, ini loh penangkalnya kayak gini-gini. Aku juga riset ke orang-orang yang mengerti kultur itu tentang racun-racun ini, sama ustadz-ustadznya juga. Dan akhirnya mendapatkan bahan lah ya, materi untuk mendevelop cerita racun sangga ini untuk menjadi sebuah film. Nah, nantinya diharapkan ketika menjadi sebuah film, ini bisa menyajikan cerita yang punya makna dalam, utuh, dan juga bermakna lah untuk penontonnya gitu. Oke deh, kalau gitu makasih Gin ya udah datang dan bercerita. Sukses buat konten-kontennya selalu. Ginau. Nah, itu dia episode pada kali ini guys. Masih ingat nggak tadi di awal gue ngomong apa? Apakah benar wanita itu adalah racun dunia? Jawabannya tergantung diri sendiri. Gue Fajar Aditya, Om Mama Season 5 kali ini undur diri. Urip iku urup.